Apa sih yang dimaksud dengan ARP? Sebelum masuk ke pengertiannya, kita harus tahu dulu tujuan dalam mempelajari ARP ini, yaitu mengetahui cara kerja protokol ARP. Yang kedua, untuk mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yaitu pengertian dari ARP itu sendiri, atau Address Recognition Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melaksanakan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, misal kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Tabel ARP terupdate setiap 15-20 menit. Beginilah tabel ARP ini pada CMD. Yang kedua ya cara kerja ARP. Yang pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Selanjutnya, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Langsung ke percobaan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sesuai dengan panduan ini, yang pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Seperti ini, saya sudah membuatnya seperti ini, yang memiliki switch dihubungkan dengan masing-masing PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Selanjutnya, pada mode real time di PC 1, silakan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut. Sebelum masuk ke tahap ini, kita harus memberikan IP dan subnet masknya dulu. Di sini langsung ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Untuk PC yang pertama, subnet masknya 255.255.255.0. Ketika sudah, klik silang, kita lanjut ke PC 2, ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP 192.168.1.2 untuk PC 2, subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita silang, masuk ke desktop, IP configuration, kita ketik 192.168.1.3 untuk PC 3, kemudian subnet masknya sama 255.255.255.0. Sudah, kita lihat ke panduannya menggunakan perintah command prompt. Kita cek tabel ARP-nya sudah ada atau belum, kita klik terlebih dahulu. PC 1, kita ke command prompt, ketik ARP strip A. Nah, ketika sudah, nih kita lihat panduan lagi, pastikan tab ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP strip D. Kebetulan kita sudah mencobanya dan hasilnya kosong.
Berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kemudian masuklah mode simulation. Kita coba ke simulasi. Karena kita akan mempelajari tentang ARP, maka yang dipilih hanya ARP saja. Setelah itu edit filter, kita pilih ARP-nya saja, karena kita hanya melihat bagaimana cara kerja dari ARP-nya. Lanjut, disilang. Setelah itu buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Baik, kita akan mengirim surat dari PC1 ke PC3 dengan cara klik add simple PDU. Kita klik ke PC1 lalu ke PC3. Baik, setelah itu kita sudah melakukan ini dan membuat filter list menjadi sound dan edit filter IPv4 ke ARP seperti tadi. Kita lanjut, lalu jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya, dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama kita klik next. Nah, pada sisi 1 mengirimkan surat ke switch untuk ditampung terlebih dahulu. Setelah itu next lagi, surat tersebut di broadcast atau dikirimkan ke semua PC bahwa PC1 mengirimkan surat. Nah, di PC2 muncul silang karena di sini PC2 tidak memiliki 192.1.1.3. Jadi PC2 hanya menerima broadcast saja, tetapi tidak mereply atau menjawab dari pesan dari PC1. Sedangkan di PC3 itu menerima pesan dari PC1 dan nantinya akan dibalas pesannya oleh PC3 ke PC1. In layers, layer 2 Ethernet 2 header. Nah, ini MAC address-nya dari PC1. MAC address dari PC1 akan di-broadcast ke seluruh PC yang ada dalam jaringan. Paket search IP 192.168.1.1 akan dikirimkan ke IP-nya PC3, yaitu IP-nya PC1, dan yang ini IP-nya PC3. Selanjutnya outliers ini akan mengirimkan pesan atau mereply ke PC1. Misal ini adalah MAC address-nya PC3, lalu akan dikirimkan ke MAC address-nya PC1. Ini kita perhatikan di sini 060 dan ini 060, berarti ini MAC address-nya PC1, sedangkan ini PC3. Lanjut ke IP-nya. Ini merupakan IP dari PC3, yaitu 192.168.1.3 dengan destinasi IP atau mengirimkan pesan ke PC1 yaitu dengan IP 192.168.1.1. Setelah itu kita mencoba proses lebih lanjut. Nah, PC3 akan mengirimkan pesan dari PC3 ke switch, kemudian diteruskan dari switch ke PC1.
Nah, kita lihat prosesnya. Nah, ini ada pesan yang masuk dari PC3 ke PC2. Setelah itu kita coba untuk membentuk tabel ARP-nya bagaimana, yaitu dengan seperti tadi. Kita coba CMD, kita lihat apakah tabel ARP-nya sudah terisi atau belum dengan mengenakan perintah ARP strip A. Kita enter. Nah, sudah muncul ya untuk tabel ARP-nya. Jadi antara PC1 dan PC3 itu sudah saling berkenalan, sehingga PC1 mencatat dari IP address-nya PC3 dan mencatat MAC address-nya dari PC3. Ini 192.168.1.3, ini adalah IP-nya PC3. Nah, ini adalah MAC address-nya dari PC3. Jadi dicatat oleh PC1. Baik, kita coba untuk di PC3 apakah sudah masuk, sudah dicatat untuk MAC address-nya dari PC1. Nah, kita coba ARP strip A. Nah, sudah tercatat juga 192.168.1.1. Ini merupakan IP address dari PC1, sedangkan ini MAC address-nya adalah miliknya PC1. Bagaimana dengan PC2? Apakah juga masuk untuk tabel ARP-nya? Kita coba ARP strip A. Nah, tidak ada tabel ARP-nya karena PC2 hanya menerima broadcast tetapi tidak mereply pesan dari PC1 atau tidak menjawab pesan dari PC1. Jadi begitulah untuk cara kerja dari ARP ini. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.